Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang bisa menyapa saudara dalam program Youth for Christ bersama dengan saya Pendeta Yoses Rison Suwiknyo. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami. Hari demi hari Engkau berikan bagi kami, sekaligus membawa kesempatan kepada kami untuk bertumbuh dalam iman. Pagi hari ini kami akan membaca renungan yang boleh menuntun kami makin dekat dengan Tuhan. Pimpin dan bimbinglah, agar kami dapat mengenal kebenaran firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan membaca renungan dengan judul Berdiri Teguh di Tengah Fitnah, di mana renungan ini yang menulis adalah saya sendiri, Pendeta Yoses Rison Suwiknyo. Bacaan yang kita renungkan yaitu dari Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8-15. Namun kita fokus pada ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, saudara, ada seorang pelukis muda mengikuti lomba pameran nasional. Karyanya penuh makna spiritual dan berhasil mencuri perhatian publik. Namun, karena gaya lukisannya mirip dengan salah satu seniman terkenal, ia dituduh menjiplak. Nah, banyak orang menyerang melalui media sosial, banyak orang menghujat. Meski demikian, ia memilih untuk tidak membalas dengan emosi. Ia tetap tekun berkarya dan terus menunjukkan proses kreatifnya yang original. Sampai suatu ketika, sebuah galeri besar mengundang untuk menggelar pameran tunggal. Setelah melihat konsistensi dan keaslian dari karyanya itu, lambat laun, tuduhan palsu itu akhirnya runtuh karena karakternya lebih kuat daripada rumor ataupun tuduhan yang beredar. Nah, saudara, begitu juga dalam kisah kita, Stefanus, ketika ia berbicara dengan hikmat yang berasal dari roh, orang tidak mampu menandingi argumennya. Alih-alih mencari kebenaran, banyak orang memilih dengan cara curang, yaitu memutarbalikkan fakta dan menyuap saksi-saksi palsu. Fitnah terhadap Stefanus ini merupakan contoh klasik serangan terhadap integritas seseorang karena keberanian menyuarakan kebenaran. Sekalipun ia tidak sedang melakukan kejahatan, tapi memilih untuk menghadirkan terang, memang mengganggu kegelapan dalam sistem agama yang korup. Nah, Musa, Taurat, dan Bait Allah memang merupakan simbol utama identitas religius Yahudi. Dan orang-orang menuduh bahwa Stefanus menghina tiga identitas ini. Tapi pada akhirnya, di bagian akhir kita menemukan, justru Stefanus tidak menghina. Stefanus menunjukkan bahwa penggenapan janji Allah hadir dalam Yesus Kristus.
dan disitulah kebenaran mulai terungkap. Nah, saudara, kesaksian kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah tidak selalu memang tampak sebagai loyalis terhadap tradisi manusia, dan seringkali justru salah dipahami. Dan demikian pula dalam konteks pelayanan kita, dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, fitnah dapat muncul, terutama ketika kita berdiri teguh untuk sesuatu yang benar, sama seperti Stefanus. Maka biarlah kita belajar untuk tetap berdiri teguh, sekalipun mungkin kita difitnah, kita diolok, mungkin kita direndahkan. Tapi pada akhirnya, Tuhan akan menjadi pembela kita. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk kami belajar tentang berdiri teguh. Sekalipun ada banyak terpaan kehidupan, kami ingin terarah kepada Tuhan. Dengan cara demikianlah, kami akan mekar, kami akan lestari, dan kami dapat bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajari kami rendah hati seperti Stefanus, ajari kami untuk kami tetap mendengar suara Roh Kudus, sehingga hidup kami pun menemukan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.